Bondye dalam ceritanya telah ada sejak awal segala sesuatu, dan mereka akan tetap di sini lama setelah segala sesuatu berakhir. Mereka adalah entitas daya ruang yang sangat luas, namun mereka tidak memiliki bentuk. Mereka tidak memiliki jenis kelamin, ras, atau kebangsaan, dan berada di luar parameter manusia. Bondye tidak mengenali satupun penanda yang memisahkan manusia, yang artinya bagi mereka tidak ada perbedaan hakikat antara manusia berdasarkan gender, ras, atau kebangsaan. Semua sama di matanya, karena yang dia lihat hanyalah jiwa sejati setiap orang. Bondye tak terjangkau. Bahkan dewa yang paling kuat pun tidak mampu berbicara kepada mereka secara langsung. Dahulu kala, keterasingan ini membuat Bondye sangat kesepian, karena dia tidak dapat berbicara kepada siapapun. Bondye ingin mengisi luasnya waktu dan ruang dengan hal-hal lain, sehingga Bondye memisahkan diri dan menjadi 3 manifestasi, yaitu Eledumare, Olorun, dan Olovi. Eledumare bertanggung jawab atas penciptaan yang telah menciptakan alam semesta dan semua hal di dalamnya, termasuk konsep fana tentang waktu. Olorun yang dikaitkan dengan energi matahari yang memberi kehidupan, dan penguasa surga yang memegang asih atau kekuatan hidup, yaitu intisari yang mengalir melalui segala sesuatu. Kemudian Olovi adalah penguasa bumi, dan ia membentuk saluran antara bumi dan surga. Bondye tidak memberikan keajaiban atau mengubah takdir, tetapi merupakan wadah yang memungkinkan segala sesuatu terjadi. Selama Bondye ada peluang bagi keberadaan kehidupan, keberuntungan, takdir, bagi pohon untuk tumbuh dan air untuk mengalir. Jadi, memuji Bondye berarti memuji semua dewa dan menunjukkan rasa terima kasih atas keberadaan kehidupan itu sendiri. Tanpa Bondye, semua akan berhenti ada. Manusia, kehidupan, kesadaran, dan segalanya. Namun tahukah kamu, wujud Bondye yang kita lihat di sini ataupun dari tempat-tempat lain sebetulnya bukanlah proyeksi yang menggambarkan wujudnya. Yang sedang kalian lihat ini adalah gambar basic kosmologi yang ada di buku The Infinite Tapestry atau permadani yang tak terbatas. Singkatnya, permadani yang tak terbatas dari penciptaan yang mencakup segalanya, segala yang ada, yang pernah ada, dan segala yang dapat dibayangkan. Sebagai acuan, para penyihir menempatkan bumi di pusat segala ciptaan, meskipun hal itu mereka lakukan hanya untuk memahami misteri-misteri di sekelilingnya. Sebut saja realitas ini sebagai dunia fisik, dan kami menyebutnya sebagai bumi. Penyihir tetaplah manusia, pertama dan terutama, dan karena itu mereka hidup dan mati di dunia ini, ranah yang dihuni oleh manusia biasa. Ketika merujuk pada permadani, kebanyakan dari mereka masih mengandalkan istilah, gagasan, dan kerangka acuan yang sama seperti sebelum semua perhitungan terjadi. Apakah semua ide itu masih berlaku hingga kini? Hal ini masih menjadi pertanyaan. Planet mereka tak lagi menjadi pusat ciptaan, dan alam-alam yang dulunya aman kini menipu serta menghancurkan mereka yang lengah. Di atas, di bawah, dan di sekitar, itulah arah utama menuju tempat-tempat yang sebenarnya tidak ada. Di sekitar kita terdapat dunia roh yang tak bisa kita lihat, sebuah bayangan dari dunia fisik. Segala sesuatu di dunia kita memancarkan semacam bayangan ke dalam dimensi itu. Karena itulah, para penyihir sering menggunakan kata Latin untuk bayangan, yaitu umbra, untuk menggambarkannya. Roh-roh halus menghuni ranah ini, di mana hampir segala sesuatu memiliki kehidupan. Dimensi terdekatnya, penumbra, mencerminkan dunia kita. Untuk setiap bangunan dan manusia yang ada di dunia fisik, terdapat sesuatu yang terbentuk dari roh-roh halus di penumbra untuk mewakilinya. Di zaman dahulu, para penyihir menemukan bahwa memasuki penumbra jauh lebih mudah dibandingkan dimensi alternatif lainnya. Para verbena yang bijak berbicara tentang Weeks Way, yang dulunya membentang melalui penumbra ke bagian lain dari planet ini dan membentuk jalur-jalur spiritual antar benua. Itu adalah beberapa jalur utama yang digunakan untuk menavigasi alam liar spiritual. Beberapa jalur yang masih tersisa, yaitu Trots dan Airts, dan lorong-lorong dibentuk oleh roh dan dijaga oleh mereka juga. Older Will Walker belajar untuk melewati penumbra dalam perjalanan mereka menuju dimensi lain, tempat-tempat yang berada di atas, di bawah, dan di sekitar penumbra. Ketiga umbra ini, high, low, middle, secara kolektif disebut near umbra. Batas dari ketiganya meluas hingga ke tepi atmosfer bumi. Di atas kita terdapat dimensi intelek, ranah di mana ide dan konsep eksis dalam bentuk-bentuk aneh dan gambaran yang hidup. Mungkin kata above memang sesuai, karena konsep-konsep luhur bermukim di sana. Selama ribuan tahun, high umbra hanya bisa dicapai oleh para master of the mind sphere, atau para elit yang dapat mengisolasi esensi intelektual mereka ke dalam astral space.
Dengan memproyeksikan pikiran mereka ke dalam tubuh astral, mereka dahulunya menganggap diri mereka lebih unggul daripada makhluk-makhluk lain yang tak menyadari keberadaan astral. Bagaimana menurutmu? Apakah Infinite Tapestry dan basic kosmologi ini ada hubungannya dengan Bondye? Coba berikan pendapat teman-teman di kolom komentar. Oh ya, jika teman-teman mau, aku akan membuatkan video lengkap tentang kosmologi War of Darkness di episode selanjutnya. Seperti yang kita ketahui, di semesta War of Darkness ini, banyak mengambil kisah dari mitologi, dewa-dewi, kepercayaan di dunia nyata, termasuk Bondye. Bondye adalah sebuah nama yang maha suci yang diagungkan oleh umat Fodo Haiti. Bondye, atau yang juga dikenal sebagai Grand Maitre, atau Tuan Agung. Dalam kepercayaan Fodo, Bondye adalah pencipta tertinggi, sang arsitek semesta yang menciptakan langit dan bumi, serta menjaga keseimbangan dari segala sesuatu yang ada di dalamnya. Nama Bondye sendiri berasal dari bahasa Prancis, Bon Dieu, yang berarti Tuhan yang baik. Namun bagi para pengadut Fodo, ini lebih dari sekedar Tuhan. Ia adalah sumber dari seluruh kekuatan dan hukum alam yang tak terlihat. Ia adalah nafas pertama dari penciptaan itu sendiri. Meski demikian, Bondye bersifat transenden, jauh di atas segala bentuk dan pemahaman manusia. Ia tidak terlibat langsung dalam urusan duniawi, dan karena itu tidak bisa diakses secara langsung oleh manusia. Tak ada doa yang mampu memanggilnya secara instan. Tak ada upacara yang bisa menjamin kehadirannya. Karena itulah, umat Fodo tidak berdoa langsung kepada Bondye, melainkan berkomunikasi melalui para Loa, atau roh-roh penjaga yang menjadi perantara antara dunia manusia dan kekuatan ilahi. Ungkapan si Bondye Vle, atau jika Bondye mengizinkan, sering diucapkan oleh masyarakat Haiti sebagai pengingat bahwa semua hal terjadi atas kehendaknya. Tidak ada yang kebetulan, segalanya mengalir dari kehendak Sang Tuhan Agung. Fodo sendiri lahir dari perpaduan antara tradisi Afrika Barat yang dibawa oleh orang-orang yang diperbudak oleh suku Lebo, Yoruba, dan Fon dengan ajaran Katolik Roma yang diperkenalkan oleh Perancis. Di antara percampuran budaya dan penderitaan itu, muncullah sebuah jalan spiritual yang unik dan di pusatnya berdiri dengan nama Bondye. Tidak seperti kepercayaan lainnya yang mempercayai keberadaan setan sebagai penentang Tuhan. Dalam Fodo, tidak dikenal sosok antagonis yang sejajar dengan kekuatan Sang Pencipta. Bondye berdiri sendiri, tak tertandingi. Dalam mitologi Fodo, salah satu ciptaan pertama Bondye adalah matahari, sumber cahaya dan kehidupan, yang tanpanya tak ada hukum, makhluk, atau bahkan waktu. Dari tanah liat dan air, dipercaya bahwa Bondye kemudian menciptakan manusia sesuai dengan citranya sendiri. Dalam sistem power scaling metafisik yang kurangkum dari VSB, Bondye diklasifikasikan sebagai entitas High 1A, yaitu makhluk dengan kekuatan yang melampaui dimensi, konsep, dan struktur eksistensi, termasuk sistem-sistem trandualitas yang sudah mencakup seluruh gagasan ruang waktu sebab akibat hingga bentuk kesadaran. Bondye mengendalikan quintessence, esensi realitas yang memuat model sempurna segala hal. Melaluinya, ia menciptakan arketipe dan pola yang membentuk narasi dasar dan kesadaran kolektif umat manusia. Ia sepenuhnya bebas dari kausalitas dan tidak memiliki awal, sebab, dan arah waktu. Tidak ada hukum sebab akibat yang dapat menjangkaunya. Bondye dapat mengubah kenyataan berdasarkan kehendak sendiri. Ia mampu menghapus eksistensi maupun menciptakan realitas baru dari kehampaan absolut atau void yang membentang di luar batas ruang dan waktu. Ia hadir di semua tempat dalam semua tingkatan eksistensi secara bersamaan, serta mengetahui semua hal dan segala kemungkinan dan dimensi waktu. Bondye tidak hanya mengendalikan realitas, tapi eksistensinya sendiri melampaui bahkan sistem-sistem multiverse yang paling kompleks, yang menjadikannya berada di luar seluruh skema keberadaan dan non-keberadaan. Ia adalah sumber dan wadah dari segala kemungkinan. Realitas hanya ada karena ia menghendakinya untuk ada. Tanpa Bondye, eksistensi dalam bentuk apapun akan lenyap. Ia tidak bergerak melalui ruang, ia adalah ruang itu sendiri. Ia mencangkup seluruh sistem realitas hingga kehampaan terdalam yang tak terdefinisikan. Sebagai entitas non-fisik dan non-temporal, konsep energi atau kelelahan tidak relevan untuknya. Ia mengetahui semua yang nyata, potensial, dan yang tidak mungkin. Dan Bondye tidak memiliki titik lemah. Bondye dalam konteks War of Darkness tidak secara eksplisit disebutkan dalam sumber resmi seperti buku-buku utama dari seri tersebut. Namun beberapa forum diskusi telah mengembangkan interpretasi dan profil karakter untuk Bondye yang mengaitkannya dengan konsep-konsep dalam War of Darkness, khususnya dalam Myths the Ascension. Oh ya, aku punya pertanyaan. Jika keberadaan entitas seperti itu tak terjangkau oleh pikiran manusia, apakah mungkin bahwa pemahaman itu sendiri adalah ilusi yang hanya berlaku bagi realitas kita?
Apakah ada nilai dalam mencoba mendefinisikan sesuatu yang pada dasarnya tak terdefinisi? Atau apakah itu hanya upaya sia-sia dari keterbatasan manusia? Coba berikan jawabanmu. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya.